Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Erwin Selviana dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang gaya belajar pada generasi milenial. Oke, untuk pertama adalah menurut reporter dan Hernaka tahun 2002, gaya belajar adalah kombinasi dari menyerap, mengatur, dan mengolah informasi. Yang kedua adalah menurut Fleming dan Smith tahun 1992, ada 3 gaya belajar. Yang pertama adalah gaya belajar visual yang menitikberatkan pada ketajaman penglihatan. Gaya belajar visual ada beberapa karakteristiknya, yaitu pertama adalah menyukai instruksi baik maupun tertulis, foto, ilustrasi untuk lihat. Yang kedua adalah cenderung menggunakan gerakan tubuh untuk mengekspresikan dan mengganti sebuah kata saat mengungkapkan sesuatu. Yang ketiga adalah kurang menyukai berbicara dan mendengarkan. Yang keempat adalah biasanya untuk mengingat informasi. Yang kelima adalah menyukai diagram, kalender, peta, maupun grafik time untuk mengingat bagian peristiwa. Yang keenam adalah selalu mengamati seluruh elemen fisik dari lingkungan belajar. Yang ketujuh adalah lebih menyukai peragaan daripada penjelasan. Yang terakhir adalah memilih gaya tenang. Oke, untuk selanjutnya adalah gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori mengandalkan kepada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Karakteristik gaya belajar auditori yaitu pertama adalah mampu mengingat dengan baik apa yang mereka katakan maupun orang lain sampaikan. Yang kedua adalah suka berbicara. Nah, sekarang kita akan melihat media dan bahan cocok untuk gaya belajar auditori. Yang pertama adalah menghadiri kelas diskusi. Yang kedua adalah membahas suatu topik bersama dengan teman. Yang ketiga adalah membahas suatu topik bersama dengan guru. Yang keempat adalah menjelaskan ide-ide baru pada orang lain. Yang kelima adalah menggunakan perekam. Oke, strategi untuk belajar auditori yang pertama adalah catatan yang dibuat. Yang kedua rekam ringkasan. Dan yang ketiga adalah baca buku atau catatan dengan suara nyaring. Oke, untuk selanjutnya adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik mencakup demonstrasi, simulasi, video, dan film dari pelajaran yang sesuai aslinya. Karakteristik gaya belajar kinestetik yang pertama adalah suka menyentuh segala sesuatu dengan menggunakan tangan. Yang kedua adalah suka mengerjakan sesuatu dengan menggunakan tangan. Yang ketiga adalah suka menggunakan objek nyata sebagai alat bantu dengar. Yang keempat adalah mempelajari hal-hal abstrak seperti simbol matematika, peta, dan lain-lain. Oke, yang kelima adalah mengingat secara baik bila secara fisik terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang keenam adalah menikmati kesempatan untuk menyusun atau menangani secara fisik materi pembelajaran. Oke, yang ketujuh adalah sering membuat catatan hanya untuk menyibukkan diri. Dan yang ke-8 adalah menyukai penggunaan komputer. Yang ke-9 adalah sulit untuk berdiam diri. Dan yang terakhir adalah sering bermain dengan benda-benda di sekitarnya. Nah, untuk media atau bahan yang cocok untuk gaya belajar kinestetik, yang pertama adalah menggunakan seluruh panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan perabaan. Oke, dan yang kedua adalah laboratorium. Yang ketiga adalah kunjungan lapangan. Yang keempat adalah pembicara yang memberikan contoh di kehidupan nyata. Yang kelima adalah pengaplikasian. Yang keenam adalah pameran, sampel, fotografi. Dan yang terakhir adalah koleksi berbagai macam tumbuhan, serangga, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, strategi belajar. Strategi belajar dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah masukkan berbagai contoh untuk memudahkan dalam mengingat konsep. Yang kedua, menggunakan benda-benda untuk mengilustrasikan ide. Yang ketiga adalah melakukan eksperimen dalam laboratorium. Yang terakhir adalah mengingat kembali
mengenai eksperimen kunjungan, lapangan, dan sebagainya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum.